Oleh karena itu, kita mendorong dan berdoa kepada Allah semoga segalanya bisa berjalan sesuai dengan apa yang telah Allah tetapkan dan sesuai dengan koridor yang berlaku di hukum negara kesatuan Republik Indonesia. Saya hanya ingin mengingatkan bahwa di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, surah yang kedua, tepatnya di ayat yang ke-72, Allah mengungkap janji akan menampilkan dan membuka segala hal yang terkait dengan tindak tanduk manusia, termasuk potensi-potensi kejahatan yang mungkin terjadi atau bahkan dalam kasus tertentu semisal pembunuhan misalnya. Allah berfirman, wa idh qataltum nafsan fadara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Dan ketika engkau pernah melakukan satu tindakan pembunuhan, lalu engkau berselisih paham, berseteru siapa dan bagaimana itu terjadi untuk menemukan pelakunya. Nah, dan Allah berjanji, wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Ya, sebaik apapun itu kemudian ditutupi atau sekuat apapun itu kemudian mencoba untuk diarahkan pada aspek-aspek yang tidak terkait dengannya, kata Allah, semua akan diungkap dengan cara yang seadil-adilnya, sejujur-jujurnya, sedetil-detilnya. Bila bukan di dunia, maka di akhirat semua akan terbuka. Oleh karena itu, kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah memberikan kedamaian di negeri kita, ketentraman, dijauhkan dari perpecahan, dan disatukan dalam kebaikan-kebaikan serta kemuliaan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan siapa yang membunuh orang beriman muta'ammidan secara sengaja, fajazauhu jahannam, di akhirat neraka jahanamlah tempatnya. Di dunia ini hidup dia sementara, paling lama 63 tahun, masuk kerja umur 25, mati juga akhirnya, hanya untuk dapat gaji, hanya untuk dapat jabatan. Di akhirat rasakan kaulah neraka jahanam. Yang tak percaya masuk neraka, yang percaya pun masuk neraka. Silakan tak percaya, masuk neraka juga kau. Aku tak percaya neraka itu ada, tengok nanti, yang sama-sama nanti di akhirat kita hidup. Hai kau yang tak percaya api neraka, kau buatlah sesuka hatimu, isma syi'ta, hidup sesuka hatimu, fa innaka mayyit, kau akan mati juga. Itu poin yang pertama. Yang kedua, meminta kepada Komnas HAM supaya segera membentuk tim independen untuk mengusut tuntas supaya pembunuhan dapat diungkap ke permukaan. Siapa yang menembak dari jarak dekat, siapa yang menyiksa, membakar, siapa yang mengotopsi tanpa izin keluarga, kenapa perutnya dibelah, kenapa kulitnya biru-biru, kenapa dipukul pakai senjata tumpul. Kau juga akan punya anak, kau juga akan punya keturunan. Bagaimana kalau anakmu yang dikandung istrimu 6 bulan, 9 bulan, 10 hari, dibesarkan dengan tetes air mata? 6 orang itu bukan anak kucing, 6 orang itu manusia, sebaya dengan anak-anak. La yu'minu ahadukum, tak beriman, hatta yuhibba li akhih, sampai kau sayang kepada saudaramu. Tak beriman kamu sampai ada rasa saudaramu. Kalau engkau bisa merasakan sakit, berarti kau makhluk hidup. Kalau kau bisa merasakan sakit, berarti kau makhluk hidup. Tapi kalau kau bisa merasakan sakit orang lain, barulah kau disebut manusia. Kalau sekedar sakit, anjing pun merasakan sakit, babi pun merasakan sakit. Tapi kalau kau bisa merasakan sakit orang lain, barulah kau disebut manusia. Berapa banyak manusia tapi otaknya otak anjing, otaknya otak babi. Kenapa Ustaz sebut anjing dan babi? Karena anjing dan babi ada dalam Quran. Berita terakhir adalah kejadian beberapa hari yang lalu. Ada anak-anak muda, 6 anak muda dari Laskar FPI yang wafat ditembak. Yang perlu kami sampaikan kepada semuanya, kita punya Allah, ada Allah. Jangan biasa berbicara yang Anda tidak tahu pasti dan tidak jelas. Jangan bicarakan hal-hal semacam ini dengan praduga, karena akan menjadi sebab orang berprasangka, ini berprasangka, lalu permusuhan.
kejadiannya sudah sangat jelas. Anak-anak ini ditembak satu. Kemudian yang menembak juga sudah jelas ada. Hanya prosesnya seperti apa kita tunggu. Kita tidak perlu spekulasi bercerita. Keterangan dari FPI juga sangat jelas rinci. Keterangan yang lain juga ada. Akan tapi ini yang ada menjadikan kita itu dibuat seperti ini, bermusuhan. Belum apa sudah caci maki, olok-olokan dan seterusnya. Ada hamba Allah meninggal, kita harus bersedih. Dan ada yang jahat, kita harus bersedih. Dan sebetulnya setelah Allah ringankan bahwa yang menembak sudah jelas. Yang lebih parah nanti kalau seandainya tidak ada yang mengaku yang menembak ini. Tidak ada yang menembak, akhirnya semuanya saling tuduh menuduh. Yang menembak jelas, yang ditembak jelas, tinggal prosesnya itu seperti apa, kita tunggu. Maka kami memohon kepada yang akan mengurusi permasalahan ini, Anda mohon bawa hati nurani Anda dan semuanya, batin Anda. Jangan nuruti hawa nafsu siapapun yang mengurusi hal ini. Kita punya Allah. Kita punya Allah. Jangan bikin rusak umat ini. Sekali Anda bisa menjadi juru damai, jadilah juru damai. Cari data yang sesungguhnya, yang sebenarnya, dan sampaikan yang sebenarnya, dan selesai setelah itu. Jangan berdusta. Ingat, yang berdusta dalam urusan ini akan ada musibah dari Allah. Akan musibah dari Allah besar buat Anda, diri Anda. Maka ayo yang jujur dalam hal ini, dan secepatnya, supaya umat ini tidak gaduh dengan perselisihan hal yang semacam ini. Kemudian kami seru kepada semuanya, umat, baik Anda yang pro FPI atau yang anti FPI, semoga semuanya bersepakat mencari kedamaian. Kalau begitu, lepaskan daripada kebencian Anda atau kecintaan Anda. Mari kita menghadap kepada Allah dengan serius. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kita serahkan kepada Allah semuanya urusan kita. Memohon, ya Allah, tunjukkan kebenaran. Tunjukkan kebenaran. Biar perlahan akan reda pertentangan kita ini. Jangan dibumbui dengan kebencian Anda kepada kelompok tersebut, atau komentar Anda dibumbui dengan kecintaan Anda. Akan tapi kita ingin menghadap kepada Allah. Biar sama-sama, ayo kami yakin di antara yang tidak senang dengan FPI adalah juga ahli iman. Yang mencintai FPI ahli iman. Ini semuanya ahli iman. Bagaimana sekarang? Ayo kita. Ini semua adalah umat Nabi Muhammad SAW. Kita ingin menghadap kepada Allah dan banyaklah berdoa. Jika ada orang-orang jahat, Anda gertak mereka tidak bergeming, maka gertaklah dengan panjatan doa. Allah akan menurunkan hukuman kepada mereka. Mari kita mohon semuanya, jangan lewatkan. Baik Anda yang membenci FPI atau yang cinta FPI, ngadu kepada Allah setiap saat. Dan hentikan komentar-komentar yang bermacam-macam supaya tidak tambah keruh negeri ini. Kita ingin damai. Ayo kita mohon. Dan kepada aparat semua yang akan menangani permasalahan ini, ingat hitungan Anda dengan Allah. Kalau Anda selamat dari hukuman di dunia, kalau Anda tidak jujur, Anda tidak akan selamat hukuman di alam barzah dan akhirat. Ini tanda cinta kami untuk Anda. Jangan macam-macam urusan ini. Jangan macam-macam urusan ini, karena urusan nyawa umat Nabi Muhammad. Kedepannya ini ada nyawa-nyawa lagi. Kalau ini dibiarkan terus, akan ada nyawa lagi dan nyawa lagi dan nyawa lagi. Karena pernah ada kejahatan atau pernah ada kejadian yang semacam ini, atau keadaan negeri semacam ini, nanti semakin keruh kalau tidak segera ada ketegasan dari aparat. Dan kami mohon kepada Allah, semoga Allah memberikan kekuatan kepada penegak hukum untuk menegakkan kebenaran. Kita minta kepada Allah selesai, supaya tidak kita dalam polemik yang berkepanjangan yang tidak ada artinya. Kita sedih. Di sana ada orang menangis karena ada anaknya meninggal dunia dan sebagainya. Di sini ada yang mencaci. Apa ini semuanya? Kita perlu bahasanya selalu kita bagaimana menjaga perasaan siapapun. Dan mari saat inilah waktunya kita memohon kepada Allah. Kami ingatkan, yang membenci FPI atau yang mencintai FPI, sudah waktunya kita mengadu kepada Allah. Hentikan
kita untuk komentar-komentar sesuatu yang tidak jelas. Adapun yang bersangkutan membela, menjelaskan sesuai kenyataannya, wajar. Silahkan. Tapi jangan semuanya mudah mencaci dan mengolok. Mendustakan apalagi, jangan. Baru nanti setelah ada pembuktian melalui prosedur hukum, maka ayo kita ikuti semuanya. Maka mari kita mohon semuanya. Umat Islam punya kewajiban mohon kepada Allah. Kebatilan yang tidak bisa Anda hentikan dengan tenaga Anda, ingat kisah Fir'aun yang saat ini pas nih, maka saya berhenti karena tafsirin tadi masalah itu. Kehebatan Fir'aun, kebesaran Fir'aun adalah akan sirna dengan permohonan tadi. Apa tadi permohonannya? Allahi tawakkalna, Allahi tawakkalna, Rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumidz zalimin wa najjina bi rahmatika minal qaumil kafirin. Ini Fir'aun dengan kejahatannya membuat kerusakan di muka bumi. Sayyidina Musa dan kaumnya yang waktu itu masih sedikit merasa lemah, akan tapi punya Allah. Mereka merasa kuat dengan Allah, mohon ya Allah, jangan kau jadikan kami fitnah, artinya jangan kau jadikan kami itu bahan tertawaan bagi mereka ya Allah. Maka mari kita memohon ya Allah kepada Allah, mohon kepada Allah semuanya. Setiap malam, setiap habis sholat mohon, ya Allah tampakkan kebenaran sebagai kebenaran. Dan yang ingin membuat kerusakan di muka bumi ini ya Allah, kalau tidak segera kembali kepadamu, hancurkan ya Allah. Dan kami ingatkan kepada siapapun, Anda yang berbuat jahat di negeri ini, Anda yang berbuat jahat di negeri ini, kalau Anda masih punya telinga dan hati nurani, tolong dengar ini bahasa cinta kami untuk Anda. Berhentilah dari kejahatan Anda, tobat sebelum Anda tidak lagi bisa tobat, sebelum Anda tidak lagi bisa tobat, sebelum Anda tidak lagi bisa tobat. Saya sayang kepada Anda kalau ada yang jahat. Hidup ini, lihat, di dunia kalau tidak punya bekal kebaikan, di akhirat akan sengsara sepanjang masa. Yang zalim, kadang kezaliman yang dilakukan di dunia akan Allah beri kehukuman di dunia sebelum di akhirat. Anda akan ternistakan di dunia sebelum di akhirat. Ini adalah peringatan bahasa cinta kami untuk Anda, supaya tidak terus begini. Subhanallah, ada musibah, ada yang caci maki, Allah sana sini. Yang telah meninggal semoga diampuni Allah, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan siapapun yang berbuat jahat, semoga menghentikan kejahatannya. Dan yang punya keinginan untuk merusak negeri, semoga Allah hentikan. Dan semoga Allah hancurkan yang kehancurannya menjadi kebaikan untuk umat ini. Ini saja pesan kami kepada semuanya. Tolong hentikan amanat. Hentikan, jangan Anda memberikan komentar yang menjadikan orang sebab bermusuhan. Ingat, itu namanya namam, dosa besar. Anda jangan mengetik sesuatu, mengeluarkan sesuatu. Ini musibahnya zamannya viral, membuat video. Semuanya ngomong seenaknya sendiri, hati-hati. Maka Anda pun jangan mau mendengar setiap omongan, hati-hati. Semoga Allah menjaga kita semuanya, menjaga negeri ini, membebaskan dari benalu-benalunya. Mohon maaf, nuhibbukum fillah, kami cintai Anda semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Apa yang telah disampaikan Ustadz Khalid Basalamah ini, semoga kita bisa mengambil hikmahnya juga. Kita akan menyimak daripada tausiah Ustadz Khalid Basalamah, kita simak. Itu kurang lebih contoh-contoh kronologis tentang jenis-jenis orang yang membunuh atau dibunuh yang tidak sadar kadang-kadang, tapi itu termasuk dalam bahasan kita. Kemudian ada tingkatan membunuh. Tingkatan yang paling berat dalam membunuh adalah membunuh orang yang beriman. Paling berat ini teman-teman. Membunuh orang yang beriman. Jadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ahli ibadah, terus dibunuh sama dia. Dan bunuh ini bisa secara langsung, atau dia menyuruh orang lain, atau menjadi penyebab. Sehingga celakalah orang tersebut terbunuh. Maka ini dosa yang paling besar berhubungan dengan masalah membunuh ini. Allah menyebutkan di dalam surah An-Nisa ayat 93. An-Nisa ayat 93. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi. Tepatnya di neraka jahanam. Ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adzaban 'azima. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, bukan karena membela diri, bukan karena tidak sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam. Dia kekal di dalamnya. Dan Allah murka kepadanya dan melaknatnya. Melaknat berarti mengangkat berkah hidup ya. Serta menyediakan azab yang besar baginya.
Itu adalah salah satu kajian Ustadz Khalid Basalamah mengenai jika seseorang yang beriman, seorang mukmin yang dibunuh yang dengan sengaja, ya, ini tentu Allah Subhanahu wa taala sangat murka dan juga tempatnya adalah di neraka jahanam. Dan untuk itu kita semoga bisa mengambil hikmah apa yang telah disampaikan Syekh Ali Jabar, Ustadz Abdul Somad dan juga Ustadz Khalid Basalamah ini bisa menjadikan kita lebih baik lagi, mengambil ibrah, mengambil manfaat daripada nasihat-nasihat beliau tadi. Dan tentunya kita berharap semoga kasus ini selesai dan menemukan keadilan yang seadil-adilnya tentunya di kedua belah pihak, ya, dari FPI dan juga dari kepolisian, ya. Dan semoga terungkap siapa yang salah tentunya, teman-teman. Dan oke, mungkin itu saja teman-teman video di channel Dakwah Populer. Jangan lupa untuk teman-teman yang belum subscribe channel Dakwah Populer. Nantikan video-video selanjutnya, insya Allah akan bermanfaat untuk kita semua. Jazakallah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan khusus dari BPT juga pada hari ini juga ada dana yang akan diberikan diatur oleh Ustaz Syahid. Begitu juga nanti dari NPF juga ada, dari K212 juga ada. Banyak sekali dana yang terkumpul dan insya Allah itu semua dana halal tayyiban mubarak. Adanya cinta umat pada taksir itu. Karena umat terharu itu dengan pengorbanan yang luar biasa. Selamat jalan para pejuang. Selamat jalan Muhammad Reza. Selamat jalan Ahmad Sofyan. Selamat jalan Muhammad Suci Kadafi. Selamat jalan Faiz Ahmad Syukur. Selamat jalan Andi Pastiawan. Selamat jalan Lutfi Hakim. Selamat jalan para pemuda syuhada. Antum sabiqun wa nahnu bikum lahiqun insyaallah. Selamat jalan berjuang. Semoga antum semua menang dan senang. Amin. Ya sisi Allah yang Maha Penyayang. Ya Rabbi. Hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada alasan pun dalam syariat Islam untuk menghalalkan pembunuhan, apalagi yang dibunuh orang-orang yang sudah berkata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, lebih baik bagi Allah kehancuran Al-Ka'bah, batunya satu demi satu, itu lebih ringan diterima Allah daripada tumbahan darah seorang muslim. Bahkan di hadis yang lain, kalau ada manusia semua yang di bumi, bahkan makhluk-makhluk yang di langit, semuanya bersatu untuk membunuh seorang muslim, akan Allah masukkan semua dalam neraka Jahannam. Begitu luar biasa mulianya darahnya orang muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Innal qalba la yahzan wa innal 'ayna la tadma' wa inna ala firaqi ha'ula'i al-fityati fityatul jabhati ad-difa' al-islamiyyah la mahzunun ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون. Saya berturut duka cita kepada keluarga besar FBI, khususnya kepada guru tercinta Al-Habib Muhammad Rizik Syihab, dan lebih khusus lagi kepada keluarga saudara-saudara kami yang ditembak mati. Dan mudah-mudahan mereka diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai syuhada. Dan mudah-mudahan dalam kejadian musibah ini kita selalu berdoa, Allahumma ajirna fi musibatina wa akhluf lana khairan minha. Ya Allah, sempurnakan pahala bagi kami terhadap musibah ini dan ganti yang lebih baik. Dan saya sampaikan duka cita kepada keluarga besar saudara-saudara kami yang kami cintai, saudara Faiz Ahmad Syukur, Andi Uktiawan, M. Riza,
Muhammad Suci Khadafi, Lutfil Hakim, dan Ahmad Sufyan. Semoga mereka ini diterima di sisi Allah sebagai syuhada dan keluarganya diberikan oleh Allah kesabaran dan ikhlas menerima ujian ini. Dan mudah-mudahan dengan kejadian ini kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran. Jangan sampai terbancing emosi dan timbul fitnah yang lebih besar. Mari kita sama-sama menyatukan dan merapatkan saf kita. Bersama-sama mencari solusi melalui komunikasi dan dialog yang baik. Dan saya harap aparat penegak hukum agar menjalankan keadilan yang sebenar-benarnya dan juga menjalankan keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia. Jangan sampai insiden ini membuat masyarakat kebingungan, malah yang batil jadi hak, yang hak jadi batil. Dan saya harap mudah-mudahan dengan kejadian ini bisa terbongkar motifnya dan juga bisa menjalankan hukum seadil-adilnya terhadap orang yang terlibat dalam kasus ini, dan mudah-mudahan tidak sampai terulang lagi. Semoga kita semua diampuni oleh Allah. Lillahi ma akhadh wa lillahi ma a'ta wa kullu shay'in 'indahu bi ajalin musamma. Allahumma ighfir lahum warhamhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu 'anhum wa akrim nuzulahum wa wassi' mudkhalahum. اللهم انزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم تقبلهم شهداء عندك. اللهم تقبلهم شهداء عندك. اللهم تقبلهم شهداء عندك برحمتك يا أرحم الراحمين. الفاتحة.